Ombudsman RI melihat adanya maladministrasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan juga penetapan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK, syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Bahkan Ombudsman menemukan adanya penyimpangan serius hingga menjurus pada persoalan hukum. Menanggapi temuan itu, KPK mengaku menghormati keputusan dari Ombudsman. Anggota Ombudsman Robert Naen Dijaweng dalam keterangannya mengatakan penyimpangan tersebut adalah nota kesepahaman atau MOU antara KPK dan BKN sebagai pelaksana asesmen TWK yang dibuat secara backdate atau mundur beberapa bulan sebelum adanya pelaksanaan. Robert mengatakan nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada 8 April 2021 dan kontrak swakelola ditandatangani pada 20 April 2021, namun justru dibuat mundur yakni 27 Januari 2021, sementara proses penandatanganan dilakukan di bulan April. Nota kesepahaman ini tak hanya menyangkut pembiayaan TWK, namun juga terkait mekanisme kerangka kerja. Dengan temuan itu, Ombudsman menilai pelaksanaan TWK pegawai KPK yang mulai dilakukan pada pertengahan Maret 2021 hingga awal April 2021 cacat administrasi, lantaran dilakukan tanpa nota kesepahaman dan kontrak dengan BKN. Tak hanya soal nota kesepahaman dengan tanggal mundur, Ombudsman juga melihat BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan juga asesor untuk melakukan asesmen TWK. BKN hanya memiliki alat ukur dan asesor untuk seleksi ASN, lantaran tidak memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen TWK. Ombudsman menilai BKN seharusnya menolak permintaan KPK, namun BKN justru memenuhi permintaan KPK dan menggunakan instrumen yang dimiliki lembaga lain. Ombudsman kemudian menilai bahwa BKN telah melakukan maladministrasi. Menanggapi hal tersebut, pihak KPK mengaku akan mempelajari dan memeriksa hasil pemeriksaan Ombudsman soal adanya maladministrasi dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan hingga penetapan hasil asesmen TWK syarat alih status KPK. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan telah menerima salinan dokumen dan akan langsung mempelajari detail saran dan masukan dari Ombudsman. Ali mengatakan saat ini KPK masih menunggu putusan MA tentang hasil uji materi atas Perkom nomor 1 tahun 2021 dan juga putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak. Dijadikannya BKN sebagai pelaksana asesmen TWK itu atas dasar usulan tertulis dari pihak BKN sendiri. Mestinya ketika BKN mengajukan diri sebagai pelaksana asesmen TWK, dia harus lihat diri juga. Punya nggak barangnya, punya nggak alatnya, punya nggak asesor dan sebagainya. Ternyata dia tidak punya. Yang dia punya kembali, yang dia punya adalah terkait dengan mekanisme atau alat ukur untuk seleksi CPNS. Karena dia tidak punya alat ukur, maka kemudian surat mereka yang kemudian kita peroleh, itu kemudian permohonan fasilitasi kepada 5 lembaga untuk kemudian membantu mengakses, ya, membantu memberikan penilaian. Dan keterlibatan dari 5 lembaga ini, terutama dalam pelaksanaan tes asesmen TWK-nya, itu mendasarkan diri kepada keputusan Panglima, surat keputusan Panglima yang sudah saya sampaikan tadi, ya, surat keputusan nomor sekian begitu, yang kemudian ternyata satu, hingga hari ini BKN tidak memiliki dan menguasai dokumen tersebut. Apapun alasannya, dia tidak mampu untuk memperoleh itu. Ini yang kemudian menjadi soal, karena jadi tidak bisa tahu seperti apa kualifikasi para asesor itu. Ya, apakah mereka punya atau tidak punya sertifikat kompetensi sebagai asesor? Seperti apa kemudian cara mereka bertanya, substansi pertanyaannya, metode pelaksanaannya. BKN sama sekali nggak bisa masuk ke sana, karena dia tidak memiliki atau menguasai dokumen yang menjadi dasar dari pelaksanaan asesmen oleh 5 lembaga yang ada.
Kalau kemudian dia tidak mengetahui itu, mestinya BKN kembali ke KPK. KPK adalah user, pengguna, sekaligus pelaksana dari asesmen ini, menyampaikan kepada KPK kondisinya seperti apa. Faktanya, BKN tidak menyampaikan itu kepada KPK. Tetap lanjut. Dan dalam situasi seperti itu, akhirnya KPK tidak melakukan apapun, tidak mengetahui apapun, BKN berperan hanya sebagai observer, pemantau, yang melaksanakan asesmen adalah para asesor dari 5 lembaga. Kembali para asesor dalam tanda kutip, karena kita belum bisa memastikan kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dimiliki. Katakanlah kita menyebut mereka asesor. Seperti apa pertanyaan di dalamnya dan sebagainya, tentu bukan ranah ombudsman untuk masuk ke sana. Ada lembaga lain, mungkin Komnas HAM, Komnas Perempuan dan sebagainya yang akan menguji pertanyaan. Ombudsman tidak dalam posisi untuk menilai substansi pertanyaan. Ombudsman hanya melihat tata cara, mekanisme, prosedur ya terkait dengan proses pelibatan dan proses komunikasi antara BKN dan KPK maupun antara BKN dengan para asesor yang ada. Itulah yang menjadi dasar kemudian muncul temuan maladministrasi tadi, inkompetensi dari BKN yang terjadi. Gitu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!